semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Perkenalkan, nama saya Anggidina. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih globalisasi? Yuk kita simak. Menurut KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan menurut Wikipedia, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang disebabkan oleh pertukaran pandangan, produk dan pemikiran, serta aspek kebudayaan. Lalu, apa saja faktor penyebab globalisasi? Yuk kita cari tahu. Secara garis besar, terdapat 4 faktor penyebab globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi, perkembangan informasi, dan perkembangan transportasi. Yang kedua adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional akan mendukung dua negara untuk saling melakukan pertukaran. Yang ketiga, adanya kemudahan transportasi. Yang keempat, ekonomi yang terbuka. Ekonomi yang terbuka akan sangat mendukung terjadinya globalisasi. Lalu, apa saja dampak positif globalisasi? Di antaranya, interaksi lebih mudah, penyebaran informasi yang cepat, kemajuan iptek, dan terjalinnya hubungan internasional. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi. Di antaranya, lunturnya nilai budaya, kerusakan lingkungan dan polusi, konsumerisme dan hedonisme, dan perubahan gaya hidup. Sekian yang bisa saya jelaskan. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri yang tidak dapat dipindahkan tata urutannya, tidak dapat digeser-geser atau dibolak-balik, sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, baik kebenaran sesuai akal, keindahan sesuai rasa, kebaikan sesuai kodrat manusia, maupun nilai religius yang mutlak. Sedangkan norma atau kaidah adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Dari hubungan nilai timbullah ancaman-ancaman norma dengan sanksinya, seperti norma agama dengan sanksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan sanksi rasa malu dan menyesal terhadap dirinya sendiri, norma sopan santun dengan sanksi sosial masyarakat, norma hukum dengan sanksi dari pemerintah atau alat-alat negara. Moral adalah ajaran baik buruk perbuatan atau tingkah laku manusia berdasarkan kodratnya. Moral berasal dari kata mos atau mos dalam bahasa Yunani, yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Pancasila tergolong dalam nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang meyakini adanya nilai material dan nilai vital. Sebagaimana dibuktikan dengan susunan sila-sila menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut juga pengamalan secara objektif, yaitu
individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut monodualistis. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamankan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Menghayati nilai dan peranannya, mengamalkannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara, serta mengamankannya dari gangguan ideologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mempresentasikan materi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi tentang implementasi Pancasila dalam era globalisasi, yang terdiri dari anggota yang pertama Adinda Nala Puspa dengan NPM 2050644, yang kedua Raya Amanda dengan NPM 2050654, yang ketiga Elpina Rahmawati dengan NPM 2050664, yang keempat Preti Zinta dengan NPM 2050674. Baik, kita mulai saja pemaparan materi. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Adinda Nala Puspa. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dan dasar berdirinya bangsa Indonesia. Seperti yang dikemukakan Hans Kelsen di dalam buku General Theory of Law and State sebagai norma awal dalam berdirinya suatu negara dan bersifat konsensus. Menurut Dr. Alfian, ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana yang sebaiknya, yaitu yang secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu sejarah dan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak dan bersikap dalam pergaulan sehari-hari, di dalam perbangsa ataupun dalam pergaulan internasional di era globalisasi. Baik, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Elpina Rahmawati. Globalisasi adalah proses integrasi dunia internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional IMF mengidentifikasi 4 aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor penyebab globalisasi adalah: yang pertama, adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi membuat mudah terlaksananya transaksi ekonomi antar negara. Yang kedua, adanya kemajuan kerjasama ekonomi internasional yang semakin erat, sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan antar negara. Yang ketiga, adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi, sehingga memudahkan transfer barang dan jasa antar negara. Baik, pemaparan selanjutnya oleh saya sendiri. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, dari proses globalisasi akan memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi, baik itu berkenaan dengan ilmu pengetahuan, sosial, maupun informasi lain yang bersifat positif. Yang kedua, komunikasi
semakin mudah dan cepat. Yang ketiga, melalui kerjasama investasi antar negara akan berdampak pada perekonomian masing-masing negara dan tentunya akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya adalah dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, dengan kemudahan akses informasi menjadikan tidak terkendalinya informasi. Yang kedua, kehilangan jati diri bangsa. Yang ketiga, ada hidup terbentuknya pola hidup konsumtif. Yang keempat, dengan berkembangnya teknologi, makin hari manusia semakin dimanja dengan fasilitas yang instan. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Preti Zinta. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, dan hari besar nasional lainnya. Asma Rohini 2016. Contoh sifat nasionalisme yang lainnya menurut saya yaitu dengan mencintai produk-produk dalam negeri. Dewasa saat ini, saya melihat masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Mereka hanya memikirkan sifat kepuasan mereka terhadap sesuatu yang merek luar. Padahal kualitas suatu produk dalam negeri tidak kalah hebat dengan barang luar. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pemaparan materi, mohon dimaafkan dan harap dimaklumi. Dan bila ada pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.